Hai, welcome to Art Talkers. Karena udah cukup lama nggak bahas kisah dari benua Afrika, sekarang kita kesana dulu buat menyimak kisah nyata yang terjadi di Tunisia, sekaligus sedikit cuci mata lah di negara yang sering disebut sebagai sumbernya para manusia good looking. Ada yang setuju, sebagian enggak. Jadi kita nikmati bersama aja ya. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita berkenalan dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1990 bernama Donia Bougamra, sangat cantik dan pendiam serta disukai banyak lelaki. Salah satu idola kala berkuliah di Universitas El Manar Tunis, negara Tunisia, dan memiliki satu circle pertemanan yang langgeng sejak kuliah, saling mendukung satu sama lain dan terbilang sangat suportif. Namun semuanya mulai renggang kala memasuki tahun 2016 saat mereka satu persatu menikah. Kesibukannya udah lebih fokus sama rumah tangga masing-masing. Nggak terkecuali Donia yang menikah di awal tahun 2017 dan udah jarang ngumpul bareng circle-nya. Terkhusus sang suami sangat melarang wanita itu untuk keluar rumah. Posesif kelewatan, sampai-sampai suka menyiksa jika keinginannya tidak dituruti. Sayangnya karena sifat berlebihan ini, rumah tangga mereka cuma seumur jagung. Di akhir 2017, Donia ngadu pada ibunya dan menceraikan sang suami setelah mendapat banyak perlakuan tidak baik, kekerasan fisik, mental, dan yang paling parahnya lelaki itu memiliki banyak wanita lain yang suka dibawa ke rumah dan berhubungan badan tanpa segan di hadapan Donia. Suaminya sempat ditahan selama beberapa minggu, namun berhasil bebas dengan membayar jaminan. Namun pernikahan mereka tak dapat lagi diselamatkan meski sang suami berulang kali memohon maaf. Selama setahun setelahnya, banyak terapi diikuti Donia untuk menyembuhkan trauma yang dialami selama pernikahan kemarin. Dia pindah ke rumah orang tuanya dan berhasil pulih perlahan. Mulai bekerja pada sebuah perusahaan gelas dan tinggal sendirian lagi dengan menyewa unit apartemen yang gak jauh dari kantornya, masih di wilayah Tunis juga. Ini yang kemudian membuat teman-temannya yang kemarin udah jarang ngumpul untuk ngajak nongkrong bareng lagi, sekalian bantu Donia buat healing the soul. Bahkan mereka juga ikut nganterin untuk berobat luka fisik yang dialami ke rumah sakit Habib Tamer. Saling dukung satu sama lain, walaupun sebagian udah pada punya anak, namun diusahakan bisa ketemuan buat ngasih kekuatan batin. Saya ajak kamu lebih dekat dengan salah satu sahabat Donia yang bernama Mala Libersou. Wanita ini udah nikah dan punya anak. Suaminya Hafed juga merupakan teman kampus yang kenal sama circle sang istri. Makanya tiap kali Mala nongkrong sama temen, pasti Hafed dengan ikhlas menjaga anak mereka di rumah. Setelah pengobatan pasca traumanya selesai, Donia mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Menurut Mala, sahabatnya itu dulu kan pemalu dan kalem. Sekarang lebih lantam, suka nyablak dan teriak-teriak seakan baru keluar dari cangkang. Nggak ada jaim-jaimnya sama sekali, dan kini hobi minum alkohol serta merokok. Beberapa kawan memaklumi hal ini, mungkin efek apa yang dilihatnya kemarin. Mantan suaminya kan begitu juga. Namun menurut Mala aneh aja, harusnya Donia sekarang tetap lebih kalem, sebab bagaimanapun pernikahan yang tidak berhasil biasanya membuat seseorang lebih mengerti hidup dengan menjalaninya penuh kesabaran. Pada tahun 2020 dikatakan Donia berhubungan dengan seorang pria bernama Nair Jegam yang menurut teman-temannya suka kasar juga, urakan dan hobi ngebut naik motor di jalanan. Para sahabat heran, katanya kemarin trauma sama yang bentukannya preman, kok sekarang malah dipacarin yang gitu juga. Bahkan si Donia terlihat makin liar aja, posting foto berani yang nunjukin dada dan pahanya. Pernah juga foto sedang berciuman dipajang sebagai profil, seakan-akan ini bukan dirinya. Apa mungkin ada efek perlakuan mantan suami? Bahkan pernah juga ya sekali waktu saat ngumpul bareng di restoran yang berada di Hotel Royal Asbut Tunis,
Donia itu ngajak Nayer, dan tingkah mereka di hadapan teman lainnya sangat meresahkan, bikin gak nyaman, sentuh sana-sini area sensitif, hingga saat itu perlahan mereka pulang satu persatu, dan mulai males ngajakin wanita ini lagi jika ada acara arisan atau reuni, sangat jorok soalnya. Selama hampir 2 tahun karena pandemi, sepertinya circle ini udah lama nggak mendengar kabar lagi dari Donia. Lagi pula mereka pun nggak bisa ngumpul ya karena keterbatasan kegiatan di luar rumah. Sampai kemudian pada Januari 2022, adiknya Mala yang bernama Kamal membuat satu pengakuan pada kakaknya yang cukup mengagetkan. Lelaki berusia 25 tahun tersebut bilang bahwa dirinya sudah 3 bulanan menjalin kasih dengan Donia, sahabatnya Mala. Kabar itu bikin shock, apa-apaan ini? Makanya dia berusaha menghubungi Donia buat nanya kebenaran mengenai hal tersebut. Temannya itu mengaku dan bilang sudah putus dengan mantannya yang kemarin, Nayer, dan sedang mau serius dengan Kamal aja karena lebih baik dan bisa membimbing meskipun usianya lebih muda. Malah sebenarnya nggak terima keadaan ini. Adiknya baru aja bekerja setelah lulus kuliah sehabis pandemi. Terbilang lugu sebab dari dulu nggak pernah juga ngenalin ceweknya pada keluarga. Tiba-tiba muncul dengan berita kedekatan sama Donia itu kayaknya seperti tamparan hebat. Selain usianya lebih muda 7 tahun, kelakuan Donia itu terakhir kali seingat dia sangat menjijikan. Waktu di restoran hotel raba-rabaan tanpa tahu malu di depan banyak sahabat kayak perempuan liar. Ini terus yang terngiang dalam pikiran Mala. Makanya dia tuh kayak nggak ikhlas jika adiknya harus berhubungan sama Donia. Takutnya diajarin yang gitu-gitu juga, nggak bener itu. Makanya kemudian Mala mencoba cerita pada sang adik mengenai kelakuan Donia kemarin-marin. Berharap Kamal lebih berhati-hati, kalau bisa ya putus aja dan cari wanita lain yang sebaya dan lebih kalem. Namun nampaknya sang adik udah berpendirian teguh buat selalu bersama Donia. Udah kepalang cinta dan cocok. Malah yang ada selanjutnya, Kamal mulai memusuhi sang kakak sebab dianggap berusaha memburuk-burukin kekasihnya. Dalam beberapa bulan setelah itu, mereka tidak saling tegur, tapi tetap Mala mengawasi adiknya yang ternyata masih langgeng aja bareng Donia. Pada bulan Maret 2022, ternyata Donia mengalami sakit demam berdarah yang membuatnya harus dirawat di Rumah Sakit Aziza Ottoman. Dan ini baru diketahui dari seorang teman yang bernama Fenty Akermi. Wanita ini yang kemudian menghubungi beberapa kawan lain untuk ngasih tahu kondisi Donia. Karena mendapat kabar dari grup, akhirnya Mala mencoba bertanya pada adiknya. Namun Kamal malah bilang gak tahu, udah sebulanan putus mereka karena Donia ketangkep basah mesra-mesraan dengan pria lain. Pura-pura sedih di hadapan adiknya, padahal dalam hati Mala seneng banget. Emang harus tahu sendiri sih ya kelakuan Donia. Baru si Kamal sadar betapa kakaknya gak pernah bohong tentang tabiat perempuan tersebut. Meski ada hal yang mengejutkan juga, bahwa selama ini adiknya udah keluar uang banyak demi Donia. Minta dibeliin handphone, tas mewah, sepatu bermerek, sampai sempat dibayarin uang sewa apartemennya. Tapi ya ikhlasin aja lah, yang penting sekarang udah kelar. Semoga rezeki kedepannya makin bagus. Saat mengunjungi Donia di rumah sakit, wanita itu nangis-nangis di pelukan Mala, mengatakan sudah banyak salah dan kangen saat-saat mereka dekat seperti dulu. Curhat banyak hal sampai berbagi air mata kala sama-sama dirundung derita. Saat itu sepertinya Donia merasa kesehatannya ngedrop drastis. Ada feeling bahwa usianya nggak akan lama lagi. Jadi kalaupun dirinya punya banyak salah serta dosa, mohon Mala mau memaafkan segalanya. Malah nyuruh Donia untuk tetap positif, tetap semangat dan jangan menyerah. Usia nggak ada yang tahu rahasia Tuhan. Jadi jangan langsung merasa bahwa segalanya akan berakhir. Di sini juga kemudian Donia membuat pengakuan bahwa sejak bercerai dengan suami dulu dan selesai terapi pasca trauma, dirinya telah bercinta dengan banyak pria antara tahun 2019 sampai 2022. Jadi 3 tahunan ini, dia telah mengencani lebih dari 100 pria katanya. Entah itu yang dikenal satu malam saja dari aplikasi kencan, sahabat dekat, ataupun pria-pria yang diakui sebagai kekasihnya. Cukup mengagetkan dan malah mikir bahwa salah satunya pasti sang adik Kamal. Namun apa boleh dibuat, sudah kejadian. Yang penting sekarang Donia sadar, syukur-syukur usianya panjang demi memperbaiki segalanya dan masih ada kesempatan tobat. Dalam beberapa minggu nampak teman-teman rajin ya menjenguk Donia untuk memberi semangat dan dukungan. Sampai pada Selasa 5 April 2022,
Teman mereka, Fenty Akermi, mengajak Mala buat ketemuan dan kemudian cerita mengenai hal yang mengagetkan lagi. Donia curhat pada Fenty bahwa dirinya pernah berhubungan badan dengan suami Mala, si Hafed, di tahun 2020. Berarti ini saat Mala udah punya anak ya. Bahkan kemudian Fenty ketawa-ketawa nih seakan menyindir wanita itu. Dirinya dan sang suami yang terkenal alim, religius, dan gak neko-neko pada kenyataannya bobrok. Hal itu dibuktikan Fenty dengan menyodorkan rekaman audio saat Donia curhat tentang hubungan tersebut. Bahkan ada bukti SMS Hafed beberapa kali ngajak Donia ketemuan untuk melampiaskan hasratnya. Tentu saja Mala cuma bisa terdiam. Ini pukulan hebat baginya saat seorang suami meminta dilayani oleh perempuan lain. Yang bisa diucapkan dirinya hanyalah meminta pada Fenty untuk tidak menceritakan pada siapapun. Dia mau konfirmasi dulu ke suaminya, jadi mohon tidak disebarluaskan, sebab itu bukanlah hal yang baik. Sambil ketawa cekikikan, Fenty hanya bisa mengiyakan dan janji gak akan cerita pada siapapun. Konfrontasi yang dilakukan Mala nampaknya membuat sang suami kaget. Hafed menyesali dan minta-minta maaf. Kejadiannya udah 2 tahun lalu dan gak pernah lagi ada hubungan setelahnya. Apalagi saat tahu bahwa Donia pacaran sama Kamal, bikin Hafed menjauh, takutnya ketahuan sama Mala. Dalam beberapa minggu nampaknya Mala mencoba belajar ikhlas meski hatinya terluka. Dia mau marah dan ngamuk juga seperti percuma. Sang suami menunjukkan perubahan yang baik. Ada anak dan keluarga yang perlu dijaga perasaannya untuk tidak membiarkan berita ini kesebar kemana-mana. Nahan buat gak curhat pada siapapun sebab bisa menguak aib sendiri. Namun anehnya beberapa hari kemudian, teman dalam grup tahu tentang berita ini. Sebagian dari mereka cerita secara pribadi pada Mala bahwa Fenty bilang si Donia pernah memuaskan nafsu Hafed berulang kali. Bahkan Fenty berani ya bagi bukti kalau nggak pada percaya. Entah mengapa Mala cuma bisa tersenyum dan menyuruh teman-temannya untuk cuekin aja. Sementara pada Fenty lagi-lagi diminta untuk tidak menyebar berita itu. Tolonglah sesama wanita punya belas kasihan, jangan saling menyakiti. Udah cukup luka karena dikhianati, udah lelah banget ini. Lagi-lagi Fenty menyetujui sambil tertawa. Pada Sabtu sekitar jam 5 sore 9 April 2022, ternyata Fenty mendatangi rumah sakit Aziza Othmana atas panggilan Donia. Merasa bahwa perempuan tersebut mau ngucapin kata-kata terakhir, mungkin karena umurnya nggak panjang lagi. Kala itu cukup kaget juga karena ternyata Donia menunjukkan sebuah foto dirinya sedang mencium seorang pria tua yang tak lain dan gak bukan adalah ayahnya Fenty. Dia kaget, terkhusus saat Donia ngaku dirinya pernah berpacaran dengan bapaknya Fenty selama 2 bulan dan dibelikan mobil sebagai ganti layanan birahinya. Wanita itu marah dan meneriaki Donia, apalagi sang ayah juga kan udah meninggal saat pandemi di awal 2021 kemarin. Hampir aja Fenty melayangkan tinjunya, namun kemudian berhasil dihalangi beberapa perawat. 6 jam kemudian pada pukul 11, Fenty datang lagi ke sana saat keadaan mulai sepi. Dia melewati beberapa suster penjaga, namun yang tugas bukan lagi yang tadi sore. Makanya lancar menuju ke kamar Donia dan menyerang wanita tersebut dengan sangat brutal. Sempat dilawan namun ternyata Fenty membawa sebuah pisau yang sudah dipersiapkannya. Terjadi keributan yang akhirnya membuat beberapa tim medis muncul dan melerai mereka. Namun sayangnya Donia sudah terkapar dengan banyak mengeluarkan darah. Dirinya menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-32 tahun. Sementara Fenty kemudian ditahan polisi dalam keadaan megap-megap sebab sempat dilawan balik oleh Donia. Keluarga dan suami Fenty mencoba untuk mengeluarkan wanita tersebut sambil menunggu masa penyelidikannya selesai. Namun pihak dari keluarga Donia nggak mengizinkan dan menyuruh pihak berwajib bertindak tegas. Takutnya Fenty punya kesempatan buat kabur. Sementara perempuan itu sama sekali tidak menunjukkan penyesalan karena dirinya sangat sayang sama mendiang bapaknya. Sempat merasa terpukul kala ayahnya meninggal tahun lalu. Makanya mendengar bahwa Donia telah meniduri ratusan pria termasuk sang bapak, seperti diserang dengan ribuan senjata tajam, perih banget. Apalagi tahu bahwa Donia juga memanfaatkan ayahnya untuk beli mobil dan beberapa harta lain. Sangat tidak ikhlas, makanya memang berniat banget mengakhiri hidup temannya itu.
Beberapa sahabat masih ada yang mengunjungi di penjara buat ngasih support dan semangat, walau sebagian lagi udah males sebab Fenty adalah yang paling rese dalam circle mereka, paling gak bisa jaga rahasia, dan suka menyindir-nyindir. Makanya saat itu banyak yang menghina balik dengan mengatakan bahwa Fenty mendapat karma atas sikapnya sendiri. Kemarin heboh membocorkan pada semua orang mengenai hubungan Donia dengan suami Mala. Sekarang senjata makan tuan malah ngamuk-ngamuk. Tahu kan sakitnya jadi Mala? Harusnya dikasih dukungan, bukan diketawain sampai cerita kemana-mana. Meskipun begitu nampaknya Mala tidak membalas. Dia rajin mengunjungi Fenty, membawa makanan, menguatkan serta mendoakan agar kelak hukumannya nggak terlalu berat. Sebab bagaimanapun, kesalahan ada pada Donia yang menggoda pria-pria di sekeliling mereka. Namun orangnya udah pergi dan semoga bisa tenang kelak. Ini juga yang membuat Fenty mohon maaf pada Mala, karena kemarin terlalu bocor dan jahat, gosipin hubungan rahasia Donia dengan Hafed. Harusnya sebagai temen, dia bantu redam semua berita tersebut. Menurut pengacara Hatem, meskipun dengan sengaja membawa senjata dari rumahnya, namun motif Fenty menghabisi Donia bukanlah terencana sejak jauh hari. Semua justru disebabkan oleh ungkapan fakta bahwa sang korban mempermainkan ayahnya dan meniduri banyak pria lain. Itu yang seharusnya jadi fokus utama, sebab banyak wanita bisa tersakiti akibat kelakuan Donia yang bilang telah meniduri ratusan pria. Seandainya masih hidup, pasti wanita itu bisa mendapat ganjaran yang berat atas tabiatnya selama ini. Sampai pada hasil keputusan per hari Rabu 19 Oktober 2022 di Pengadilan Tinggi Wilayah Tunis, akhirnya hakim menyatakan bahwa tetap aja Fenty bersalah dengan sengaja dan terencana menghabisi nyawa sahabatnya sendiri yakni Donia. Wanita berusia 34 tahun tersebut dituntut atas tuduhan kejahatan tingkat 1, yakni penjara 25 tahun dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. Sempat yang mengajukan banding pada Januari 2023, namun gak berhasil mengubah keputusan apa-apa. Sebab dirasa ada usaha keras menghabisi Donia, karena dia kan balik lagi saat itu ke rumah sakit setelah sempat diusir perawat sore harinya. Jadi mau nggak mau harus diterima vonisnya tersebut. Beruntung teman-temannya termasuk Mala masih suka mengunjungi walau pernah disakiti oleh Fenty. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah cocok hukuman yang diterima oleh Fenty? Dan apakah pantas jika Mala memaafkan suaminya yang pernah main belakang dengan sahabatnya Donia? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.